penjelasan Pak Bupati tadi. Mudah-mudahan gerakan masjid cantik, tentu saja cantik yang dimaksud Pak Bupati itu bukan cantik secara fisik saja, tapi seperti tadi itu cantik juga secara pembinaan di dalamnya, aktivitasnya juga cantik di situ. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi inspirasi untuk Sulawesi Selatan dan Wajo kembali menjadi pionir. Karena kalau kita baca sejarah, tapi Pak Bupati, di Wajo ini zaman pra modern Sulsel kita mendengarkan bahwa Wajo itu menjadi pionir lewat Tosora misalnya, yang dikenal sebagai di situ justru titik awal peradaban Islam sebenarnya di Sulawesi Selatan itu Tosora. Kemudian di zaman pra modern kita juga banyak belajar dari Wajo lewat Asadia, Pak Bupati. Dan saya kira ini semua pusatnya dari masjid kalau tidak salah. Apalagi Pak Bupati kan juga pengurus pusat Asadia. Ya, apakah hal-hal itu juga menjadi inspirasi sebenarnya Pak Dr. Amran Mahmud sebenarnya dalam mimpi Wajo dan lahirnya gerakan ini? Ya, artinya di wilayah Kabupaten Wajo ini memang sejak tahun 2019 di awal saya diamanahkan, tepatnya 15 Februari 2019, itu tercatat jumlah masjid 698 unit, ya, dan musolanya itu sebanyak 111 unit, dan ini tentu akan selalu bertambah setiap tahunnya. Tentu jumlah yang sangat besar ini, apalagi Wajo dikenal tadi sebagai kota santri, daerah yang mencetak ulama. Jika masjid dan tempat ibadahnya tidak hadir sebagai tempat yang representatif digunakan untuk beribadah, ya, maka ikon sebagai kota santri dan pencetak ulama tentu tidak sinkron atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan tentu dalam gerakan Masjid Cantik ini kehadiran pemerintah hanya sebagai fasilitator saja sebenarnya, dan mendorong agar semua pengurus masjid dapat menyiapkan diri dan mengikuti standarisasi sekaligus memotivasi seluruh stakeholder masyarakat yang sebenarnya banyak mau menyumbangkan, ya banyak mau berkontribusi, tetapi perlu dorongan, ya perlu semangat. Sehingga kami telah tuangkan Perbub dengan nomor 102 tahun 2020, ya, tentang gerakan Masjid Cantik di wilayah Kabupaten Wajo. Ya, standar yang ada di Perbub ini mencakup bidang administrasi dan manajemen, kemudian kualitas fisik bangunan, kemudian aktivitas ibadah, aktivitas sosial, dan aktivitas ekonomi. Standar ini tentunya diatur menurut jenis masjidnya atau tingkat-tingkatan masjid. Karena kalau tingkat kabupaten itu disebut Masjid Agung, yang kepengurusan dan pembiayaannya selain dari donasi jamaah juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan pengurus melalui keputusan bupati. Kemudian pelaksanaan kegiatan keagamaan tingkat kabupaten dipusatkan di situ, dan masjid kecamatan disebut masjid besar. Kepengurusan dan pendanaannya itu diusahakan oleh camat dan seluruh stakeholder kelompok masyarakat, dan di tingkat desa dan kelurahan itu disebut dengan masjid-masjid jami. Ini menjadi kewajiban kepala desa dan lurah untuk menetapkan kepengurusannya, dan pendanaannya diusahakan oleh difasilitasi, ya, atau dimotivasi, disupport baik melalui pengurus maupun desa dan lurah setempat. Dan salah satu tadi masjid yang bersejarah di Wajo yaitu adanya satu unit di Tosora, masjid yang merupakan kewenangan Kementerian Kebudayaan, yang sekarang ini kita sedang lindungi bagaimana kelestariannya, walaupun di sana itu dalam pengawasan cagar budaya, tetapi kami selalu khawatir jangan sampai secara fisik punah habis. Akhirnya kami coba melindungi tanpa mengubah atau merusak daripada cagar budaya. Dan tentu sebagai pemimpin-pemimpin amanah, kita menyerukan semua kepada seluruh pimpinan-pimpinan sampai tingkat bawah
bagaimana amanah yang kita terima ini, kita jalankan ini, kita mengambil peran, ya kita mengambil bagian, minimal tadi menjadi fasilitator. Dan alhamdulillah dengan gerakan ini saling menyemangati, saling memberi dan saling secara positif untuk mereka bisa berlomba-lomba dalam kebaikan atau berfastabiqul khairat. Ya, dan alhamdulillah dengan spirit dan semangat ini, bagaimana dengan kepemimpinan di tingkat desa ini ikut mengambil bagian, ya, memfasilitasi masyarakat kita. Dan masyarakat yang berkarakter juga itu jauh dari masalah-masalah sosial dan angka kriminal, itu juga kita bisa dapat tekan pertumbuhannya. Anak-anak kita juga perlu disibukkan dengan hal-hal yang berguna, ya, seperti dengan kehadiran Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Dini Awaliyah, demikian juga program-program tahfidzul Al-Quran. Ini sekarang ini luar biasa semangatnya. Jadi dulu kalau misalnya hanya menghafal Al-Quran hanya tempat-tempat tertentu, hanya di pondok pesantren, hanya di Asadiyah. Sekarang ini hampir di semua tempat, ya, di semua kecamatan itu sudah ada. Dan itu sudah menggaung dan akhirnya berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan-kegiatan penghafalan Al-Quran. Dan alhamdulillah ini sudah kurang lebih 2.000 sampai 3.000-an anak-anak kita yang sedang melakukan program penghafalan Al-Quran, baik dari sekolah-sekolah keagamaan, pondok-pondok pesantren, dan masjid-masjid yang menyelenggarakan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang membuat sampai 2-3 tingkat pondok-pondok pesantren, dan mereka membiayai sendiri. Ini luar biasa dengan gerakan ini. Siap.